Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ustazah Arida. Di sini Ustazah mengajar di kelompok B di kelas Bilal bin Robah. Nih, nama Ustazah nih. Ustazah Arida. Ada 5 huruf aja. Nah, ada huruf A, R, I, D, dan A. Ustazah Arida. Kemudian di kelas Bilal bin Robah atau di kelompok B ini, Ustazah Arida mengajar di sentra bahan alam. Sentra bahan alam. Nah, di situ kita bisa belajar mengenal tanaman-tanaman atau kita dapat belajar menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Nih, sekian perkenalan tentang Ustazah, nama dan kelas Ustazah. Selanjutnya Ustazah akan memperkenalkan bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan saat belajar di kelas. Di antaranya di sini anak-anak bisa lihat sudah Ustazah siapkan. Di sini ada buku untuk menulis abjad. Di sini kita masih menggunakan kotak-kotak ya, karena kita baru memulai pembelajaran di semester 1 ini. Kita menulis abjad menggunakan buku kotak-kotak ini. Kemudian selanjutnya kita juga menulis huruf hijaiyah. Menulis huruf hijaiyah ini kita juga menggunakan buku kotak-kotak ini ya, anak-anak. Nah, di sini ada juga pensil yang sudah Ustazah siapkan. Kemudian sudah Ustazah siapkan juga buku gambar untuk anak-anak. Nah, di sini ada buku gambarnya. Dan tidak lupa, karena ada buku gambar, pasti ada temannya, yaitu krayon. Nah, di sini nanti anak-anak bisa mewarnai menggunakan ini ya, sudah Ustazah siapkan. Kemudian kita juga bisa belajar. Di sini ada Ustazah sudah siapkan bahan-bahan untuk belajar saat kita sentra. Di sini sudah bisa anak-anak lihat. Ini sudah Ustazah siapkan. Di antaranya kita bisa belajar menggunakan nih, seperti kita belajar sains. Kita kalau belajar di sentra bahan alam juga kita bisa belajar melakukan percobaan atau eksperimen ya. Nih, di antaranya bisa menggunakan ini cuka, ada garam, bisa menggunakan ini Ustazah sudah siapkan. Kemudian masih banyak lagi. Kalau kita mau mengenal warna, di sini kita Ustazah sudah siapkan nih, ada berbagai macam warna, ada merah, kuning, hijau, biru. Di sini juga sudah Ustazah siapkan ada arang. Ini bahan-bahan kita saat belajar di sentra bahan alam. Nih, di sini ada kacang-kacangan. Bisa kita belajar menggunakan ini semua. Ada kerang, kulit kerang. Nah, di sini juga sudah Ustazah siapkan ada kopi. Dipakai untuk belajar ya anak-anak. Sudah, garam tadi sudah, ada gula. Ini gula. Kemudian ada soda kue. Nah, ada lagi juga kita bisa belajar menggunakan ini, ada juga Ustazah kasih tahu ya. Di sini ada plastisin, ada alat-alatnya juga kita bisa menggunakan ini. Kocokan telur, piring-piring bisa kita gunakan, piring plastik yang kecil, ada spons. Nih, ada corong, bisa digunakan saat kita belajar sentra. Nih, ada saringan, masih banyak lagi ya. Ada gelas ukur. Nih, di sini masih ada, dan masih banyak lagi perlengkapan yang bisa kita pakai untuk belajar. Sini ada korek, ada lilin, ada serutan pensil. Nih, kalau tidak kelihatan Ustazah kasih lihat nih, serutan pensil. Ada juga tanah liat nih, tanah liat. Di sini ada tanah liat, ada lidi tusuk sate, bisa dipakai untuk belajar. Nah, itu
perlengkapan atau bahan-bahan yang kita gunakan. Di sini contoh bahan alam, salah satunya kita bisa belajar menggunakan ini. Anak-anak bisa mengenal, di sini ada, ini namanya daun singkong, bisa kita pakai untuk belajar. Ada juga daun pisang, bisa dipakai juga buat belajar. Seperti kalau kita mau membuat tikar, anyaman tikar, bisa menggunakan ini. Ini bisa digunakan kalau membuat pancing mainan, bisa sesuai dengan kegiatan sentranya. Ada daun-daun kering, bisa digunakan untuk belajar nih daun keringnya. Kemudian ada pelepah pisang, bisa digunakan juga untuk kita belajar. Dan masih banyak lagi ya yang bisa digunakan. Kemudian nah, di sini juga masih banyak anak-anak bahan-bahan atau alat-alat yang bisa kita gunakan ya saat kita belajar sentra. Di antaranya nih ada balon. Ini bisa kita pakai saat sains atau percobaan. Ada sabun cuci, ada sabun mandi. Dan ini alat-alatnya juga tumbukan. Kita juga bisa belajar menggunakan ini, ada bulu ayam dan ada gunting, tapi kalau menggunakan ini harus dengan dalam pengawasan ustazah ya, karena ini berbahaya. Kemudian ada juga suntikan, ada di sini botol-botol yang bisa kita gunakan. Kemudian ini masih banyak alat-alatnya lagi ya. Oh, nah ini ada juga cat air. Nah ya, bisa digunakan, masih banyak lagi. Bisa menggunakan bahan alam diantaranya kayak beras yang sudah ustazah warnai. Dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Ustazah tidak bisa menyebutkan satu persatu, masih banyak lagi ya. Nah di sini ada lagi nih, anak-anak bisa belajar nih menggunakan pasir berwarna. Di sini ada batu-batu berwarna juga. Di sini ada sekam padi juga. Nah ini bisa kita pakai untuk belajar. Ini pasir berwarnanya ada pink, biru, kuning, hijau. Nah ini batu-batunya itu ya, yang bisa kita pakai belajar di sentra bahan alam. Nah di sini sudah ustazah siapkan ini untuk pojok baca anak-anak. Ini gunanya saat anak-anak waktunya kosong, misalnya anak-anak telah selesai mengerjakan saat kita belajar di dalam kelas ya, misalnya saat kita sudah tatap muka, anak-anak sudah belajar, sudah menyelesaikan tugas dari ustazah. Misalnya kita menulis, anak-anak sudah selesai tuh. Anak-anak bisa membaca di sini di pojok baca ini. Di sini sudah ustazah siapkan buku-buku, di antaranya seperti ini ya, buku-buku cerita. Anak-anak bisa membacanya sambil mengisi waktu luang anak-anak, sambil menunggu temannya yang belum selesai dan masih jam pelajaran masih berjalan, belum selesai, belum ada waktu istirahat, jadi anak-anak bisa membaca di sini. Itu perkenalan sedikit dari ustazah tentang alat dan bahan-bahan, kemudian bagian-bagian kelas yang ada di kelas Bilal bin Robah, itu yang dapat ustazah sampaikan. Oh iya, di sini kita juga bisa belajar ini anak-anak. Di sini ada peraga kiroati ya. Nanti kalau insya Allah kita bertatap muka di sekolah, kita bisa belajar ini. Awalnya kita menggunakan peraga dulu saat kita mau mengaji ya. Demikian tadi perkenalan tentang kelas Bilal bin Robah dan sentra bahan alam dari Ustazah Arida. Alhamdulillah, itu tadi perkenalan tentang kelas Ustazah Arida, yaitu kelas Bilal bin Robah, dan mengenal alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan pada saat belajar sentra bahan alam. Nah selanjutnya kita langsung masuk ke kegiatan sentra bahan alam. Kegiatan kita hari ini anak-anak ada 3 ya, kegiatan kita ada 3. Nih, 3, 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan kita hari ini adalah mengenal warna. Mengenal warna primer atau warna dasar. Itu kegiatan pertama. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu mewarnai gambar. Nah, mewarnai gambar, anak-anak minggu lalu kan sudah belajar di sentra balok. Di sana anak-anak diminta oleh ustazah atau ditugaskan oleh ustazah untuk menggambar bentuk geometri. Bentuk geometrinya ada 3 kemarin diminta sama ustazah untuk menggambar. Nah,
Sekarang tugas dari ustazah, dari yang anak-anak sudah buat gambar kemarin itu, gambar bentuk geometri itu, kemudian anak-anak warnai. Diwarnai menggunakan bahan alam yang ada di sekitar anak-anak. Itu kegiatan yang kedua dari ustazah. Kemudian kegiatan ketiga dari ustazah, ini sangat gampang ya kegiatan yang ketiga. Anak-anak tugasnya hanya menyebutkan bahan apa saja atau bahan apa yang anak-anak gunakan ketika mewarnai gambar tadi. Nah, itu aja anak-anak sebutkan. Di sini ustazah langsung contohkan ya dari kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama tadi kan menyebutkan warna dasar atau warna primer. Nah, warna dasar atau warna primer itu ada 3 anak-anak. Yaitu di sini ada warna apa ini? Ini adalah warna merah. Di sini ada warna merah. Sudah ustazah tulis sini warna merah. Warna merah ini ada 5 huruf. M, E, R, A, dan H. Merah. Nih ya, warna merah. Kemudian warna yang kedua yaitu warna biru. Warna biru. Nih di sini ada warna biru. Ustazah sudah siapkan warna biru. Di sini ditulis sih ada hurufnya 4 huruf ya, warna biru. B, I, R, dan U. Biru. Ini warna yang kedua. Kemudian warna yang ketiga yaitu warna kuning. Warna kuning ini terdiri dari 6 huruf. Nah, kalau kita tulis dia ada 6 huruf ya. K, U, N, I, N, G atau eng nih. K, U, N, I, eng. Kuning. Nah, ini ya. Ini adalah warna dasar atau warna primer. Ada 3. Nah, di sini warna dasar atau warna primernya. Ada 3, merah, biru, dan kuning. Nanti tugas anak-anak di rumah, untuk tugas yang pertama ini kan sudah mengenal warna nih. Anak-anak di rumah tugasnya menyebutkan warna apa saja yang ada di sekitar anak-anak. Misalnya di rumahnya dindingnya warna apa, disebutkan lewat video nanti kemudian anak-anak kirimkan ke ustazah. Itu tugasnya ya, menyebutkan warna yang ada di sekitar anak-anak. Karena anak-anak sudah tahu nih warna dasar tuh ini ada 3. Jadi tugas anak-anak menyebutkan warna yang ada di sekitar anak-anak. Ustazah harapkan untuk orang tuanya bisa membantu anak-anaknya. Apabila anak-anak kurang mengerti atau kurang paham, bisa bertanya kepada orang tuanya ya. Kemudian tugas kita yang kedua yaitu mewarnai gambar yang anak-anak sudah gambar tadi. Di sini anak-anak kan misalnya sudah menggambar. Yang tugas dari sentra balok, anak-anak menggambar bentuk geometrinya ada 3, yaitu ada lingkaran, segitiga, dan segi 4. Anak-anak sudah gambar. Kemudian tugas dari ustazah mewarnainya. Mewarnainya ini menggunakan bahan yang ada di alam. Anak-anak terserah mau menggunakan apa. Di sini ustazah hanya mencontohkan bisa menggunakan, ini ada tulisannya, ustazah sudah tulis nih. Kita menggunakan arang. Arang ini berwarna hitam ya. Ini bisa menggunakan ini. Bisa juga kita menggunakan ini anak-anak. Ada kunyit. Kunyit ini ya bisa mewarnai menggunakan kunyit. Kemudian bisa menggunakan daun. Bisa menggunakan daun bayam, daun yang berwarna. Nih, ustazah menggunakan daun bunga pukul 4 nih. Caranya misalnya kita menggunakan daunnya itu kita petik, kemudian kita remas-remas, kita warnai langsung ke bukunya anak-anak, ke gambar anak-anak. Nih sudah diremas-remas ya anak-anak, kemudian diwarnai di bukunya. Nah, yang digambar anak-anak yang sudah anak-anak buat. Nih diwarnai ya sampai penuh ya, anak-anak mewarnainya sampai penuh. Ini ustazah sekedar mencontohkan, nanti anak-anak melanjutkan sendiri yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian kalau menggunakan kunyit, anak-anak juga bisa. Kalau menggunakan kunyit, anak-anak harus potong dulu kunyitnya biar bisa digunakan untuk mewarnai. Harus dengan dampingan orang tua ya anak-anak, tidak boleh sendiri karena berbahaya nih kalau anak-anak memotong menggunakan pisau. Nih, kemudian anak-anak warnai di gambar anak-anak yang sudah anak-anak buat. Nah, ditekan kalau menggunakan nih bahan-bahan alam nih, beda dengan krayon yang anak-anak gunakan biasanya ya. Nah, di sini berwarna kuning. Nih bisa anak-anak
mewarnai dengan lebih baik lagi daripada yang Ustazah contohkan. Kemudian bisa juga menggunakan arang anak-anak. Ini arang. Boleh menggunakan arang, diwarnai di gambarnya. Mewarnainya usahakan satu arah ya, biar hasil mewarnai anak-anak itu lebih bagus. Satu arah, misalnya anak-anak mewarnainya ke kanan, ke kanan. Nah, anak-anak mewarnainya harus penuh ya. Ini Ustazah sekedar mencontohkan bahan-bahan yang digunakan saat mewarnai gambar-gambar anak-anak ya. Nih hasilnya, menggunakan arang, menggunakan kunyit, dan menggunakan daun. Jadi anak-anak bisa bebas menggunakan apa aja yang ada di sekitar anak-anak. Boleh arang, boleh kunyit, boleh daun. Bahkan anak-anak bisa, kalau lebih kreatif lagi, bisa menggunakan buah yang bisa digunakan untuk mewarnai. Misalnya salah satunya Ustazah contohkan buah naga, bisa digunakan ya. Nih, jadi Ustazah kasih kebebasan buat anak-anak, boleh menggunakan apa saja untuk mewarnai gambarnya. Nah, itu kegiatan yang kedua. Sedangkan dan terakhir yaitu kegiatan yang ketiga. Yang kegiatan yang ketiga ini yang paling gampang sekali anak-anak. Nah, anak-anak nanti tinggal menyebutkan, tugas anak-anak menyebutkan bahan apa saja yang sudah anak-anak gunakan untuk mewarnai gambar ini tadi. Misalnya kayak tadi menggunakan arang, ya anak-anak sebutkan, Ustazah saya mewarnai gambarnya menggunakan arang, menggunakan buah, menggunakan kunyit. Nah, seperti itu bisa ya anak-anak kirimkan melalui video ya. Nah, boleh didampingi dengan orang tuanya. Apalagi kalau menggunakan bahan yang menggunakan alat yang berbahaya, harus dalam dampingan orang tua ya anak-anak. Nah, demikian tadi tugas dari Ustazah. Ada 3 ya tugasnya. Silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Anak-anak harus tetap rajin belajar di rumah, lebih semangat lagi walaupun kita belum bisa belum bisa bertatap muka. Nah, kita berdoa semoga kita cepat-cepat bisa bertatap muka dan virus yang sedang melanda saat ini cepat hilang. Jadi kita bisa belajar lagi di sekolah dengan normal seperti biasanya ya anak-anak. Kita sama-sama berdoa ya. Nah, demikian tadi kegiatan dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ustazah Arida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.